Mohon maaf Pak, kita ditunggu sebentar nggih, karena kami barusan ada monitor dan evaluasi buat skripsi. Kita mohon maaf ada mundur waktu Pak, karena tadi ada monef dari Bapak Wahid dan Bapak dan Ibu Suwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya. Kita- ya. Oke, seperti saya sampaikan kemarin, hari ini untuk pertemuan EPPI, akan kita bicaranya praktikum ya, karena ini kelas daring. Saya akan sampaikan mungkin nanti beberapa hal terkait dengan praktikum tersebut. Nanti ada video yang sudah saya coba cari di YouTube karena memang dari Mutualis sendiri belum memiliki video simulasinya, dan kita lihat aja yang dari sumber lain dan nanti kita cermati dan apa namanya, saudara pelajari baik-baik, karena nanti di akhir masa perkuliahan ini adalah saudara nanti diminta untuk membuat satu video simulasi juga terkait dengan salah satu dari tindakan tersebut. Ya, jadi hari ini ada tiga eh, apa ya, perasaan atau tiga keterampilan yang memang harus saudara pahami. Yang pertama ada perawatan kolostomi, kemudian yang kedua adalah perawatan kemoterapi, dan yang ketiga adalah nanti pemeriksaan
CCT. Ya. Kita mulai dari yang pertama adalah perawatan kolostomi. Jadi apa namanya, bicara tentang kolostomi ini kan satu yang mungkin saudara sudah pernah menemui dan mungkin juga sudah pernah merawat. Pada kasus-kasus misalnya pasien memang menderita kanker kolon ataupun kondisi yang memang mengharuskan dia dilakukan kolostomi, misalnya ya mungkin lebih banyak mungkin disebabkan karena adanya keganasan pada kolon. Nah, apa yang dimaksud dengan perawatan kolostomi adalah ketika kita mengidentifikasi dan merawat pasien yang memiliki stoma. Jadi istilahnya bisa disebut sebagai stoma. Dengan membersihkan stoma dan kulit sekitar stoma, serta mengganti kantung stoma secara berkala. Yang perlu diingat bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang kolostomi atau perawatan stoma, kan jenisnya macam-macam. Jenis produk untuk apa kantong stomanya. Ada yang mungkin yang saya tidak sebutkan merek lah ya. Ada nggak paham juga merek ya. Ada yang memang pakai base plate, ada yang memang nempel langsung ya. Ada yang memang bisa dicuci, ada yang memang hanya sekali pakai. Macam-macam. Ya. Yang terpenting adalah saudara harus bisa melakukan perawatan terhadap kolostomi tersebut. Karena tidak mungkin kolostomi yang memang paten, maksudnya lancar, itu tidak menghasilkan produk feses. Ya. Nah, tentunya harus dilakukan perawatan. Jangan sampai, jadi saya pernah ketemu kasus yang memang kadang terkesan ya tidak bijaksana gitu. Ketika mungkin keluarga pasien tidak secara dulu ya sebelum ada BPJS. Jadi pasiennya dengan laparotomi dan kolostomi. Karena satu kondisi, akhirnya keluarga ini tidak memiliki kantong kolostomi. Ya, dulu kan mungkin karena dia tidak ditanggung oleh asuransi, oleh ASKES atau apa. Maka yang terjadi adalah dia menggunakan plastik. Dan yang repot lagi adalah ketika kita dituntut untuk kreatif. Dan ini yang jadi masalah. Maka yang terjadi adalah kadang luka laparotominya menjadi tidak begitu bagus karena memang terkontaminasi oleh feses dari keluaran kolostominya, stomanya. Nah, kalau sekarang sih tidak, insya Allah sekarang di rumah sakit itu sudah disediakan memang kantong kolostomi yang disposable, yang modelnya yang plastik dengan flapnya yang pakai stiker gitu ya, walaupun terkadang kalau di kulit tidak begitu lancar. Nah, tapi itu jauh lebih baik daripada tidak menggunakan stiker. Ya, memang jenisnya bisa jadi bermacam-macam. Kalau yang pakai base plate, jadi modelnya kayak lempengan, kemudian ditempelkan pada sekitar kolostomi, terus di situ disediakan juga dengan model ada pengunci, jadi kayak uliran gitu ya. Jadi itu bisa dipasang dan bisa dilepas kantong kolostomi. Jadi nanti yang dibersihkan adalah stomanya saja tanpa membersihkan kulit di sekitarnya. Dan itu secara periodik nanti akan diganti. Oke. Nah, sumber yang saya gunakan adalah SPO dari PPNI. Nah, jadi ini yang saya gunakan dalam proses pembelajaran kita hari ini adalah untuk yang kolostomi adalah dari SPO PPNI. Kalau saudara lihat bukunya seperti ini. Bukunya gimana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bentar. Kalau
scanan dulu. Yang seperti ini. Ya, bukunya nanti seperti ini. Saudara boleh gunakan ini buku untuk proses pembelajaran saudara. Ya. Nah, di buku tersebut juga disebutkan bahwa setelah definisi ada diagnosa keperawatan. Jadi, kalau kita melakukan perawatan kolostomi, tujuannya atau diagnosis yang sering kita temui adalah sebagai tindakan dari intervensi untuk mengatasi masalah atau mengatasi diagnosa keperawatan risiko infeksi dan gangguan integritas kulit atau jaring. Jadi memang kalau kolostomi itu kan ya tentunya karena itu area terbuka dan tentunya ini akan berisiko infeksi. Dan itu kan memang karena dibuat sebuah apa stoma ya yang memang tentu membuka kulit dan jaring sehingga terjadi gangguan integritas kulit dan nah terus luarannya apa? Luaran atau SLKI-nya adalah menurunkan tingkat infeksi atau tingkat infeksinya nanti menurun. Jadi ingat ada tanda-tanda infeksi, kalor, dolor, rumor, tumor, munculaisa, ya, kemudian integritas kulit dan jaringan meningkat. Oke, ini adalah luaran. Lalu bagaimana dengan prosedurnya? Prosedur di dalam perawatan kolostomi itu, ya, yang pertama adalah di dalam setiap kita melakukan prosedur, setiap tindakan kepada pasien, ingat kita harus mengidentifikasi pasien dengan minimal 2 identitas, ya, misalnya nama lengkap dan nomor praktis. Kemudian kita bisa mengecek gelang pasien. Ya, kemudian menjelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedurnya. Saya jelaskan tujuan perawatan kostum itu apa dan nanti kita akan melakukan apa. Secara sederhana saja. Ya. Kemudian baru kita menyiapkan alat. Ya, kalau di buku SPO ini ya itu apa namanya? Sebenarnya secara prinsip kita itu kita melakukannya dengan cara bersih. Ya. Makanya yang digunakan alat yang kita gunakan adalah pertama sarung tangan bersih. Ya, kemudian ada kantong kolostomi, kemudian ada kasa, tentunya kasa steril, kemudian cairan fisiologis, kemudian plastik warna hitam, pinset kirurgis, pinset anatomis, ya. Kemudian ada kom steril, kemudian stomahysip pasta jika perlu, kemudian ada stomahysip powder jika perlu, kemudian ada gunting dan ada pengalas serta bengkok ya, atau piala tinta. Nah, lalu bagaimana kita akan melakukan perawatannya? Setelah kita menyiapkan alat, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan standar minimal pakai 6 langkah. Ya, saya yakin saudara sudah menguasai semua. Bagaimana proses cuci tangan menggunakan, kemudian memasang sarung tangan bersih. Setelah memasang sarung tangan bersih, menjaga privasi klien, bisa menutup pintu, ya menutup tirai, karena kalau sekarang kalau di rumah sakit itu rata-rata kan rumah sakit satu ruangan bisa terdiri dari lebih dari satu pasien dan sudah dilengkapi dengan tirai. Ya nggak kayak dulu harus bawa sketsel, sekarang udah nggak ada sketsel, adanya tirai. Ya. Kemudian pasang perlak pengalas di bawah lokasi stoma. Kalau di kanan berarti di kanan, kita akan dari sisi kanan. Kalau di kiri berarti kita akan dari sisi kiri. Ya. Kemudian setelah kita pasang perlak pengalas, letakkan bengkok yang telah dilapisi plastik di atasnya. Ini lebih sebenarnya ini tentatif saja ya. Tapi kalau kita ingin lebih bagus, memang
meletakkan bengkok yang telah dilapisi plastik di atasnya. Maksudnya supaya lebih ini aja sih, lebih praktis aja. Kemudian buka kantong stoma, ya buka kantong stomanya, buang feses dan masukkan ke dalam plastik. Nah, ini kalau saudara nanti lihat fakta di lapangan pasti ketemunya macam-macam. Kalau yang model satu kali pakai buang ya sudah, ya. Tapi kalau yang model ternyata kantong kolostominya bisa dibersihkan, ya, maka ya nanti kita apa buang fesesnya, ya, masukkan ke dalam kantong plastik. Bisa jadi nanti kalau kantong kolostominya bisa kita reuse, ya. Nah, setelah itu angkat base plate kantong kolostomi perlahan-lahan, ya. Eh, Dimulai dari bagian yang jauh dari jahitan luka terlebih dahulu dan masukkan ke dalam kantong plastik kita. Ya. Nah, kemudian baru saudara bisa mengganti sarung tangan, menggunakan sarung tangan yang lebih bersih lagi. Ya, kalau tadi sudah kotor, kemudian saudara kaji tanda infeksi pada stoma dan kulit sekitar stoma. Nah, makanya tadi di diagnosisnya selalu disebutkan bahwa risiko infeksi, ya. Makanya kita perlu mengkaji tanda infeksi pada stoma dan kulit sekitar stoma. Kalau misalnya biasanya yang rawan adalah di kulit sekitar stoma. Jadi di sekeliling stoma itu. Kalau kita pakai yang model ada base plate-nya, jadi bukan yang nempel langsung. Jadi kayak semacam bentuknya seperti lapisan coklat kulit itu, mungkin akan lebih rawan untuk terjadinya infeksi. Ya, tetapi kalau misalnya pakai base plate mungkin akan lebih tahan lama. Ya, oke. Kemudian membersihkan stoma dan kulit sekitar stoma menggunakan kapas atau kasa dan cairan fisiologis dengan diameter 10 sampai dengan 15 cm. Jadi cukup luas. Ya, cukup luas tergantung besarnya stoma juga. Kemudian membersihkan jahitan di sekeliling stoma dengan kapas atau kasa yang diberi cairan fisiologis. Nah, saya ingin saudara perhatikan baik. Pada kasus-kasus tertentu, kadang feses itu mengeras di sekitar stoma, ya, dan itu harusnya dibersihkan, tidak boleh tersisa, ya tersisa. Ya namanya juga ibarat kalau orang BAB kemudian mau cebok, gitu kan, harusnya bersih dari feses, ya. Kadang kurang diperhatikan, masih ada kotoran ya di jahitannya gitu. Tentu ini nggak pas juga, jadi harus dibersihkan sebersihnya. Ya, kemudian mengeringkan kulit sekitar stoma dengan kasa kering, ya. Oke, setelah itu tutup lubang stoma dengan kasa lembab karena kita akan menyiapkan kantong kolostominya, ya. Menyiapkan pola pada base plate atau kantong yang akan dipasang, kemudian digunting, ya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan polanya. Tapi kalau kita lihat yang model pakai kantong kolostomi yang plastik sama stiker yang kuning itu kan, eh, dia sudah template gitu ya. Jadi kalau itu memang sudah dibolong. Jadi kalau kita ingin misalnya kolostominya lebih besar dari lubang yang dibuat oleh pabrikan, itu baru kita buat lebih besar, ya. Kemudian membuka kertas pengalas, jadi stikernya itu, dan berikan pasta di sekeliling pinggiran lubang jika memang diperlukan, atau menggunakan powder. Kemudian memasang base plate, ya, dan atau kantong kolostomi pada kulit sekitar stoma, dimulai dari posisi stoma bagian bawah. Ya, kemudian tekan dengan hati-hati, ya, supaya betul-betul merekat, ya, kuat. Baru pasang kantong stoma sambil, jadi ada dua. Kalau misalnya dia pakai base plate, pasang base plate-nya dulu, kemudian baru
kantong kolostominya. Tapi kalau misalnya kantong kolostominya menggunakan modelnya tidak pakai base plate, ya sudah langsung ditempel. Ya. Oke. Nah, setelah itu rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. Kemudian lepaskan sarung tangan, cuci tangan 6 langkah, dan dokumentasikan prosedur yang dilakukan. Ini gambaran singkat bagaimana ketika kita nanti melakukan perawatan kolostomi. Saya stop dulu deh. Saya stop. Saya cari dulu. Tadi saya sudah coba. Prosedur. Cara perawatan stoma secara mandiri di rumah. Bentar, saya buka dulu. Ada dua, tapi yang saya sampaikan di sini adalah pada perawatan kolostomi ketika pasien ini berada di rumah. Satu dari Rumah Sakit Kanker Darmais, yang satu lagi nanti dari Rumah Sakit Karyadi. Nah, mudah-mudahan sudah ya. Sudah terlihat ya. Apa sudah terlihat videonya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Videonya ada suaranya tidak, Pak?
Oke. Ya, itu yang pertama. Ini kita lihat yang satunya lagi yang dari Rumah Sakit Karyadi. Ya, secara prinsip mungkin sama, tapi coba saudara nanti cermati saja. Ya, nanti tinggal saudara melihat mana yang lebih lebih bisa dipahami ya. Oke, saya coba share yang dari Rumah Sakit Dokter Karyadi. Salam sehat. Saya Sylvia Gatia, perawat RSUD Dr. Karyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara perawatan stoma secara mandiri di rumah. Stoma merupakan luka yang dibuat dengan pencegahan pada perut melalui permukaan kulit yang bertujuan untuk mengeluarkan feses atau urin. Indikasi pembuatan stoma biasanya dilakukan pada pasien dengan penyakit kanker usus, infeksi usus, sindrom inflamasi usus, isthmus, kanker kandung kemih, atau trauma yang menyebabkan kerusakan pada usus. Perawatan stoma bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi, maserasi, dan komplikasi baik pada stoma maupun kulit sekitar stoma. Penggantian kantong stoma disesuaikan dengan jenis kantong, yaitu kantong disposable harus diganti setiap kali penuh. Namun jika menggunakan kantong permanen, harus dilihat dengan melihat kondisi kantong. Sebelum kita melakukan perawatan stoma, mari kita persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk perawatan stoma yaitu kaca steril atau wafat, stoma bag, penjepit, underpad, atau jika ada sarung tangan bersih. Kemudian sediakan spidol, cutter, atau bisa diganti dengan gunting. Kemudian sediakan NaCl 0,9% atau bisa diganti dengan air hangat. Alkohol untuk cuci tangan atau bisa menggunakan air mengalir dan sabun. Dan plastik kuning untuk membuang tinta. Pertama, kita melakukan cuci tangan dengan alkohol atau saat di rumah bisa menggunakan air mengalir dan sabun sebelum melakukan tindakan perawatan stoma. Jika di rumah tersedia apron atau celana, maka boleh digunakan saat mengganti kantong stoma. Setelah itu, gunakan sarung tangan bersih, kemudian pasang underpad ke pasien, letakkan kaca steril pada kom, kemudian basahi kaca dengan NaCl 0,9% atau bisa diganti dengan wastafel atau tisu untuk membersihkan stoma. Hal pertama yang dilakukan yaitu
Membuka stoma dari arah atas ke bawah. Kemudian, bersihkan stoma dan sekitarnya dengan kasa yang sudah dibasahi dengan NaCl 0,9%. Stoma dibersihkan dengan kasa sampai kering atau dalam keadaan tidak lembab. Setelah itu, gambar bentuk stoma menggunakan spidol dan plastik yang bersih. Hal ini bertujuan untuk menentukan ukuran lubang kantong agar sesuai dengan bentuk stoma pasien. Setelah plastik tergambar bentuk stoma pasien, kemudian potong menggunakan cutter atau gunting. Setelah cetakan terbentuk, selanjutnya menggambar cetakan pada bagian stoma bag yang akan dipotong. Gunakan cutter atau gunting untuk melubangi stoma bag yang telah digambar sesuai ukuran stoma pasien. Kemudian, haluskan tepi-tepi stoma bag yang telah dilubangi menggunakan ujung jari. Tujuannya agar tepi bekas sayatan tidak melukai stoma. Pemasangan kantong stoma pada pasien yang berbaring atau tidak beraktivitas, maka pasang kantong stoma dengan posisi horizontal. Pemasangan kantong stoma pada pasien yang beraktivitas, posisi pemasangan kantong stoma sejajar dengan paha atau miring 45 derajat ke arah luar badan. Tujuannya agar proses pembuangan produksi feses lebih mudah. Kemudian, pasang pelana pada abdomen sekitar stoma. Pastikan terpasang tepat di tengah-tengahnya. Kemudian, lakukan massage covering bagian dalam dan luar. Kemudian, pasang penjepitnya. Setelah tindakan perawatan stoma selesai, kemudian melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun. Komplikasi yang terjadi jika tidak melakukan perawatan stoma dengan benar, yaitu dapat menyebabkan infeksi jamur di sekitar stoma dan saluran pencernaan, iritasi pada kulit sekitar stoma, dan ulcerasi peristomal yang disebabkan kotoran dari stoma selalu lama kontak dengan kulit. Oleh karena itu, saat kotoran stoma yang sudah terisi seperti bagian kantong harus segera dibuang dan dibersihkan. Sedangkan untuk penggantian kantong stoma perlu dilakukan setiap 3-7 hari sekali. Demikian edukasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, ya, itu tentang kolostomi, ya, kolostomi. Nanti diskusinya setelah ini aja. Saya akan lanjutkan apa namanya eh, yang kedua adalah tentang kemoterapi. Tentang kemoterapi. Cepat aja nanti. Ya, bukan satu yang susah. Oke. Ya, tentang kemoterapi. Ya, pemberian atau perawatan kemoterapi. Kalau saudara nanti bisa lihat di buku,
Buku yang tadi saya sampaikan juga ada di situ tentang bagaimana kita melakukan perawatan kemoterapi. Memang perlu dipahami bahwa di beberapa rumah sakit tidak semua perawat itu diperbolehkan untuk melakukan pemberian kemoterapi. Ya, biasanya memang perawat-perawat yang memang sudah melewati atau melakukan pelatihan tentang pemberian kemoterapi. Nah, tapi sini sebagai sebuah pengalaman cukup penting buat saya. Jadi definisinya adalah mengidentifikasi dan mengelola pemberian agen anti neoplastik. Ya. Tidak seperti pemberian obat-obat yang lain. Ya, ini tentu membutuhkan satu keterampilan dan perhatian khusus ya, dan perlakuan khusus. Oke. Nah, diagnosis keperawatan yang dirumuskan pada kasus-kasus pemberian kemoterapi adalah risiko gangguan integritas kulit atau jaringan karena sifatnya ini memang iritatif ya. Kemudian kemungkinan ada nausea, vomit atau nausea ya. Kemudian ada gangguan rasa nyaman. Ini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul atau digunakan untuk tindakan perawatan kemoterapi. Nah, luarannya adalah integritas kulit meningkat, tingkat nausea menurun, status kenyamanan meningkat. Oke. Nah, ini prosedurnya. Sama di awal pasti kita akan identifikasi pasien, menjelaskan tujuan, kemudian menyiapkan alat, ya. Kemudian alatnya banyak, ada alkohol 70%, kasa steril, alkohol swab, dan sebagainya, sampai dengan alat pelindung diri. Ini yang membedakan dengan pemberian obat yang lain, di mana alat pelindung dirinya memang sangat lengkap, dari masker, tutup kepala, sarung tangan, Google, gaun, dan apron. Ya. Oke. Kemudian prosedurnya adalah pertama mencuci tangan dengan 6 langkah, melakukan double check atau prinsip 5 benar minimal, ya. Kemudian mengatur posisi pasien, memasang pengalah di bawah daerah pemasangan infus. Pemberian kemoterapi tergantung ini ya, tempat pemberiannya. Ada yang memang di vena ekstremitas, ada juga yang menggunakan CVP. Ya, di vena subclavia bisa jadi seperti itu. Ya, kemudian menggunakan alat pelindung diri yang sudah disiapkan, memeriksa kepatenan vena tempat pemasangan infus, memberikan premedikasi. Biasanya ada pemberian premedikasi sebelum pemberian obat kemoterapi, misalnya pemberian ondansetron, ranitidin, ya, dexamethasone, ya. Kemudian memberikan obat kemoterapi sesuai dengan protokol dan rute pemberiannya. Kemudian menganjurkan pasien untuk melapor jika pasien merasakan keluhan seperti terbakar di sekitar area vena, perih, sakit pada saat pemberian kemoterapi. Kemudian memeriksa kepatenan vena pada setiap pemberian kemoterapi. Menghentikan pemberian jika timbul rasa sakit, kemerahan, dan rasa seperti terbakar pada daerah pemasangan infus. Kemudian membuang sampah kemoterapi ke dalam wadah khusus, merapikan alat, melepaskan sarung tangan, mencuci tangan dengan 6 langkah, dan mendokumentasikan prosedur yang telah dilakukan. Ya, dan mencatat respon pasien. Sebenarnya ya bukan satu yang sulit, hanya memang harus high alert ya. Artinya saudara harus perhatikan bahwa ini obat keras, di mana saudara harus perhatikan apakah ada kondisi-kondisi yang menyebabkan pasien mengalami misalnya seperti terbakar, perih, sakit di lokasi pemberian obat kemoterapi. Dan kemoterapi itu kan sebenarnya kan karsinogen bagi orang sehat. Ya, anti neoplastik, tapi sifatnya dia ya bisa menyebabkan kerusakan sel juga pada kita yang sehat. Makanya harus hati-hati di dalam pemberian kemoterapi.
Ya, oke. Saya stop dulu. Nah, saya lihatkan satu video, ya, video. Saya nggak tahu nih, saya dari kemarin nyari ini sumbernya dari rumah sakit mana, gitu. Tapi ya cukup bisa mewakili mudah-mudahan. Atau mungkin jangan-jangan dari rumah sakit tempat saudara ya. Udah terlihat ya? Sudah, Pak.
Iya, tadi sekilas gambaran ya bagaimana saudara mengenal nanti proses pemberian kemoterapi. Ya, tidak jauh beda sih kalau kita misalnya pemberian transfusi darah, penggantian infus dan sebagainya. Hanya memang ada perlakuan-perlakuan khusus. Misalnya tadi pakai baju yang memang APD yang lengkap, kemudian obatnya memang bukan bukan obat biasa dengan tabung khusus ya seperti itu aja. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir adalah bentar. Adalah CCP. CCP atau creatinine clearance test. Sebenarnya saya dari kemarin mencoba mencari yang paling mudah untuk dipahami, tapi sebenarnya kalau keterampilan di dalam kita melakukan pemeriksaan clearance test itu adalah bagaimana kita bisa melakukan pengumpulan spesimen urin 24 jam dan pengambilan sampel darah. Tentunya ini bukan sesuatu yang sulit. Ya, tapi mungkin perlu saya berikan penjelasan di awal apa sih yang dimaksud dengan creatinine clearance test. Jadi pemeriksaan kreatinin itu adalah salah satu pemeriksaan untuk mengevaluasi fungsi ginjal ya, dalam menyaring zat sisa dari darah. Nah, tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah dan urin. Ya. Nah, ada yang kita perlu pahami, ada yang disebut laju pembersihan ginjal atau creatinine clearance rate. Ini nanti akan dihitung. Laju pemeriksaan ginjal dapat diukur dengan pasti melalui penghitungan jumlah kreatinin dalam sampel urin yang dikumpulkan dalam 24 jam. Maka nanti kita, perawat, harus bisa mengedukasi pasien supaya mereka dapat mengumpulkan urin 24 jam dengan benar. Ya. Meskipun ini tidak praktis, tes ini dibutuhkan untuk mendiagnosis beberapa penyakit, terutama gagal ginjal. Ya. Nah, creatinine clearance adalah banyaknya plasma dalam mililiter darah yang akan dibersihkan dari kreatinin dalam waktu 1 menit. Ya, jadi mililiter per menit. Sedangkan uji CCT dilakukan dengan membandingkan kadar kreatinin yang ada dalam darah dan urin. Nah, terus indikasinya apa? Biasanya kalau kondisi pasien ada dugaan kelainan fungsi ginjal seperti kreatinin darah yang meningkat, ya, mungkin ada uremia, kemudian ada udem yang abnormal, udem pasti abnormal, tapi udem yang mungkin agresif ya, misalnya hampir di seluruh tubuh, ya, bisa jadi di tungkai, bisa jadi sampai terjadi bunyi nafas ronde. Tentu perlu dilakukan pemeriksaan CCT. Nah, atau ada kondisi pasien dengan gejala gangguan dalam berkemih termasuk nyeri saat berkemih. Berkemih menjadi lebih sering atau lebih jarang. Urin berwarna kecoklatan, berdarah atau mengandung busa. Ya, bengkak di sekitar mata, perut, pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Ya, nyeri di area pinggang dekat ginjal. Juga pada pasien dengan kondisi medis tertentu yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal, misalnya diabetes, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Atau ada riwayat keluarga dengan penyakit ginjal, maka perlu dilakukan pemeriksaan CCT. Nah, seperti di awal tadi saya sampaikan, sebenarnya prosedurnya adalah bagaimana kita mengumpulkan sampel urin 24 jam. Maka yang harus kita siapkan adalah wadahnya. Ya.
Ya, jadi pasien diberikan wadah penampung urin selama 24 jam yang telah diberikan pengawet urin. Ada yang biasanya pakai toluen. Jadi sudah di dalam penampung urin itu sudah dikasih pengawet. Jadi urin itu harus diberikan pengawet. Nah, kemudian pasien diajarkan menampung urin selama 24 jam. Jadi misalnya hari ini dia ke rumah sakit siang, udah dijelaskan dulu. Besok pagi pada saat pipis pertama, urin itu dibuang. Pagi-pagi pada saat urin pertama, pipis pertama, itu urinnya dibuang. Ya, setelah bangun tidur, dan catat waktunya. Misalnya jam berapa? Jam 5 pagi. 5 pagi. Contohnya, ya gitu. Kalau orang Indonesia kan pagi-pagi udah bangun. Udah pipis. Nah, kemudian selama 24 jam ke depan, simpan semua urin yang dikeluarkan ke dalam wadah tersebut. Ya. Kemudian simpan wadah urin di lemari es, kayaknya nggak pas juga ya, kalau ya mungkin kurang ini ya. Mungkin di lemari pendingin lebih enaknya gitu. Misalnya ada pendingin dengan es. Kalau taruh di lemari es kok orang kayaknya biasanya kita kan buat makanan. Tuh. Kemudian setelah 24 jam, berikan wadah berisi sampel urin itu ke laboratorium seperti yang diinstruksikan. Baru nanti akan dilakukan pemeriksaan kreatinin di laboratorium. Saya tidak akan jelaskan bagaimana cara pemeriksaannya, bukan. Tapi yang penting adalah kita sebagai perawat harus mampu untuk mengajarkan kepada pasien mengumpulkan urin 24 jam. Ya. Oke. Kemudian hasil pemeriksaan CT itu biasanya kalau untuk pria itu 97 sampai dengan 137 ml per menit atau 1,65 hingga 2,33 ml per detik. Dengan wanita 88 sampai dengan 128 ml per menit atau 1,496. Ini salah itu. Hingga 2,18 ml per detik. Ya, kepada wanita. Nah, ini contohnya. Misalnya, kalau ini kan orang barat ya. Orang barat itu jam 9. Gitu. Jam 9 pagi. Ya. Kemudian buang dulu. Kemudian nanti dikumpulkan sampai dengan jam 9 pagi berikutnya. Ya. Sampai ke urin terakhir di pagi berikutnya. Kan? Baru nanti kemudian dikirimkan ke laboratorium. Ya. Di situ disebutkan should be test within 2 hours. Jadi setelah 2 jam harus segera dilakukan pemeriksaan. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit, ke laboratorium, dan harus dilakukan pemeriksaan 2 jam. Maksimal. Oke. Nah, kemudian tadi kalau cicit itu kan ada pengumpulan urin dan satu lagi adalah pengambilan sampel darah. Pengambilan sampel darah. Biasanya kalau kreatinin perhatikan tabung yang digunakan adalah tabung warna merah. Ya, biasanya nggak tahu kalau di tempat saudara. Kan biasanya tabung itu kan warna-warni. Kalau saudara cari informasi coba deh. Ya kalau untuk pemeriksaan ini pakai tabung warna apa, ini pakai tabung warna apa. Ya. Nah, ini nilai kreatinin dalam darah 0,6 sampai dengan 1,2 mg per desiliter pada pasien pria dewasa, 0,5 sampai dengan 1,1 mg per desiliter pada pasien wanita dewasa. Ini kalau pemeriksaan darah. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Saya tadi sebenarnya di setiap slide ada quote, tapi saya kasih quote yang ini aja. Semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengetahui. Oke. Saya kasih pantun satu deh, biar semangat. Pantun deh.
Nih, Pak Pantun, udah semangat, udah di detik-detik saudara mau lulus kan. Nah, pergi ke pasar beli ketan. Cakep, Penjual Pak. yang bernama Bu Ani. Semangat pejuang sarjana keperawatan. Semoga semester depan jadi alumni. Amin. Amin, Pak. Ya, kan yang angkatan pertama RPL sudah sebagian wisuda kemarin ya. Mudah-mudahan saudara segera menyusul. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mungkin lebih enak bisa ditulis di chat boleh. Silahkan. Sebelum Izin saya tanya, Pak. boleh silahkan. Itu yang maksudnya pengawet urin tuh pengawet gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Saya belum tahu soalnya saya kan nggak lama di rumah sakit. Sekarang kan di puskesmas. Jadi Bu, kalau misalnya ada pemeriksaan pemeriksaan CCT kan harus dikumpulkan urin 24 jam. Nanti di penampung itu sudah diberikan yang namanya cairan pengawet. Salah satunya yang sering digunakan adalah namanya toluen. Cairan toluen. Jadi sebelum urin itu ditampung, di penampungnya itu sudah dikasih pengawet dulu. Sehingga ketika urin itu dimasukkan ke dalam tanknya atau di dalam penampung itu, ya urin itu akan awet sampai dengan 24 jam. Setelah misalnya tadi kan pemeriksaan, ya jangan jam 5 lah, jam 5 pagi kok kayaknya repot. Misalnya katakanlah jam 7 pagi. Jam 7 pagi, misalnya pasiennya datang hari ini nih, hari ini tadi siang jam 12, diinstruksikan, Pak besok urinnya dikumpulkan 24 jam. Iya, caranya begini Pak, besok pagi pada saat pipis pertama di pagi hari itu dibuang, tidak ditampung. Nah, setelah itu kan dalam waktu 1 hari dia akan pipis lagi. Pipis yang kedua itu ditampung. Nah, penampungnya itu sudah dikasih pengawet, Bu. Pengawet namanya toluen. Di dalam penampungnya itu sudah dikasih cairan pengawetnya, toluen. Nah, kemudian pipis berikutnya lagi yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai besok pagi sebelum jam 7 dia pipis, pipisnya masih ditampung. Terakhir berarti jam 7 kan. Nah, setelah itu ditutup, kemudian segera dibawa ke laboratorium. Ya, dibawa ke laboratorium. Di laboratorium pemeriksaan maksimal hanya 2 jam. 2 jam pemeriksaan kreatininnya di dalam urin. Jadi masalahnya gini, saya nggak tahu nih kalau di rumah sakit sekarang penampungnya pakai apa ya. Kalau saya dulu waktu praktikum mahasiswa, kami itu cuma diberikan toluennya, kemudian kan nggak mungkin kita naruh urin botol aqua 1,5 liter di kulkas itu dimarahin sama bapak kos dulu kan. Akhirnya supaya itu agak dingin, sejuk, saya taruhnya di kamar mandi. Ya masih inilah. Tapi sebaiknya memang dia di refrigerator atau di pendingin. Ya, jadi ya intinya bukan juga kemudian dimasukin freezer ya, keras nanti kan. Ya, itu Ibu mungkin jadi di botol itu atau di penampung itu sudah dicampurkan yang namanya toluen sebagai pengawet urin. Ya, Maksudnya awet tuh awet anunya, Kak, Pak. Apa itu namanya? Nilainya atau gimana sih, Pak? ya, ya untuk menjaga supaya urin itu tidak apa ya, mungkin terkontaminasi bakteri dan sebagainya. Tuh. Ya, Iya, Pak. ya. Oke, ada lagi? Oh, ini ada di chat. Ekstravasasi. Wah, ini. Bertanya Pak, mohon dijelaskan terkait ekstravasasi terkait perawatan kemoterapi.
2. Dalam pemeriksaan CCTV, mengapa urin pertama harus dibuang terlebih dahulu dan alasan kenapa harus di lemari pendingin. Nah ini pertanyaan bagus. Yang pertama tentang ekstravasasi. Ekstravasasi mungkin kalau saudara kita coba ini ya, kalau supaya nanti kita ini. Biasanya karena sifat obatnya itu adalah keras, ya. Di tempat penusukan itu bisa terjadi yang namanya ekstravasasi. Ekstravasasi itu kalau membayangkannya gimana ya? Jadi seperti terbakar, seperti apa ya? Kalau jadi bayanginnya gimana sih? Tempat pemasangan, kalau saudara kenal flebitis dulu deh, flebitis dulu ya. Tapi itu bukan flebitis, ya. Tapi dia ya seperti kemerahan yang sangat parah gitu, ya. Jadi nanti muncul yang namanya ada ya kayak sedikit ada perdarahan, ya. Dan itu seperti respon adanya peradangan, ya. Kemudian yang dikhawatirkan adalah infeksi, ya, di tempat pemasangan kemoterapi itu. Makanya biasanya yang dipakai itu bukan pada vena-vena yang kecil dan dangkal untuk pemberian kemoterapi, ya, untuk menghindari mudahnya terjadinya ekstravasasi. Makanya biasanya pakai kalau di subclavia, ya, bisa juga seperti itu. Jadi menggunakan seperti CVP, ya, pada kemoterapi ada yang seperti itu. Itu tergantung juga kalau misalnya kan kalau kemoterapi kan nggak mungkin sekali, dia berkali-kali, ya. Dan untuk menghindari rapuhnya vena, kemudian terjadinya ekstravasasi, maka biasanya menggunakan vena yang besar. Memang untuk obat-obatan yang keras, yang memang sifatnya apa ya, pekat, itu sebaiknya memang menggunakan vena yang kuat, ya. Nah, ambil contoh yang lain lah. Ini keluar dari konteks kemoterapi. Anggap saja misalnya kita ketika saudara harus memberikan pemberian ini KSR, ya. Saudara pasti pernah ya memberikan terapi KSR pada kasus-kasus gangguan elektrolit. Itu kan memang rentan untuk terjadinya flebitis. Karena memang itu cukup pekat dan bisa memang menimbulkan nyeri pada pasien. Oke, kemudian yang kedua, ini pertanyaan bagus nih. Mengapa urin pertama harus dibuang terlebih dahulu dan alasan kenapa harus di lemari pendingin ini nanti saya cari dulu deh. Kalau di lemari pendingin kaitannya mungkin dengan keawetan, ya, menghindari bakteri, ya, ataupun organisme lain yang dikhawatirkan nanti mengkontaminasi urin, ya, yang pertama. Tapi kalau misalnya kenapa urin pertama itu dibuang, nah, ini yang kenapa urin pertama yang dibuang bukan urin yang terakhir yang ditinggalkan, gitu kan? Seperti itu kan, logikanya seperti itu ya. Artinya kan bisa jadi seperti itu. Di dalam pemeriksaan CCTV sebenarnya itu ada juga yang disebutkan bahwa ada beberapa makanan yang memang dihindari, ya, terutama makanan-makanan yang menghasilkan basa purin dan pirimidin. Jadi seperti daging merah dan sebagainya yang memang akhirnya nanti dikhawatirkan membuat pemeriksaan CCTV-nya menjadi rancu, ya. Maka kalau kemudian kita analogikan dengan kemungkinan terjadinya metabolisme sebelumnya, pada saat orang ini di hari sebelumnya dia mengkonsumsi daging dan sebagainya yang mungkin tidak bisa dikontrol,
maka urin pertama tetap kita buang. Sehingga nanti pada urin terakhir yang sebenarnya sejatinya sama dengan urin pertama, tapi kondisi pasiennya adalah lebih terkontrol dari sisi makanannya. Sehingga nanti tidak mempengaruhi bias terhadap hasil pemeriksaan kreatininnya. Mungkin itu yang bisa dianalogikan. Ya. Oke, ada lagi? Mau tanya? Cukup? Jelas? Oke. Ya. Bapak Ibu, kemarin saya sudah tanyakan ke Bu Farida. Ternyata saudara itu kan ada tugas sebagai pengganti ujian praktikum. Ujian praktikum. Jadi ini juga kalau yang semester lalu apa namanya? Saya bebaskan. Maksudnya terserah saudara mau milih mana. Milih perawatan kolostomi, milih pemberian kemoterapi, atau CCT. Tapi kalau CCT kan agak sulit ya. Nanti kalau yang CCT mungkin ini saja deh. Diganti dengan pengambilan sampel darah vena. Boleh. Ya. Jadi saudara silahkan membuat satu simulasi. Boleh real, asal izin dengan pasien. Atau boleh simulasi menggunakan probandus. Atau simulasi menggunakan boneka. Diperbolehkan. Silahkan buat seperti tadi contohnya sudah ada ya, contoh yang dua tadi. Contoh yang dua yang baik dari Karyadi maupun dari Darmais ataupun tadi dari rumah sakit mana saya nggak begitu paham. Itu silahkan saudara buat. Ya. Itu pilih salah satu, Pak. Kenapa? Itu pilih salah satu apa dua-duanya? Pilih salah satunya saja, jangan semuanya. Kan Iya, Pak, masing-masing supaya dosen banyak tugas. memberikan penugasan tuh, ya kan? Itu saja sudah bikin pusing, jangan banyak nambah. Iya, Saya betul, cukup Pak. satu saja. Dari 3 yang tadi saya jelaskan, saudara pilih salah satu saja. Oh, saya mau kolostomi, Pak. Silahkan. Nanti foldernya sudah saya siapkan. Minta tolong videonya filenya diberikan nama yang jelas. Nomor induk, nama, nomor induk, terus perasatnya apa. Ya. Kemudian dikirimkan. Silahkan saudara kerjakan, tugasnya cukup banyak. Saya kebetulan ini kan saudara trimester ketiga kan 1 April toh. Iya nggak sih? Masuk trimester ketiganya kan 1 April kalau nggak salah. Berarti ini kan sudah mepet banget ya. Ya segera saja dibuat supaya bisa nanti segera penilaian dengan koordinator sehingga nanti saudara bisa masuk trimester ketiga. Ya, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kita. Oke. Nanti saya kirimkan filenya ya. Iya, Pak.